Setelah mata air dikuasai, Rasulullah meminta para sahabat membangun panggung kecil sebagai pusat komando. Tempat ini menjadi titik koordinasi utama, dan jika terjadi keadaan mendesak, dari sanalah Rasulullah dapat mengatur strategi selanjutnya. Di tengah kesibukan, Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin dari kaum Ansyar, maju ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, biarkan kami yang menjaga pusat komando ini. Jika terjadi sesuatu, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungimu." Rasulullah menatapnya penuh penghargaan. "Semoga Allah memberkahimu, wahai Sa'ad. Engkau dan pasukanmu adalah penjaga kami di tempat ini." Sa'ad mengangguk, lalu memilih sekelompok pemuda Ansyar untuk berjaga di sekitar panggung. Mereka bersiap siaga dengan pedang terhunus, memastikan tidak ada musuh yang mendekat tanpa mereka ketahui. Malam itu, tepatnya malam Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, langit Badar tampak pekat. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan ketegangan yang menyelimuti kedua kubu yang akan bertempur esok harinya. Di kubu kaum muslimin, ketenangan dan keyakinan begitu terasa. Para sahabat beristirahat setelah mendirikan sholat malam, sementara Rasulullah masih terjaga. Beliau berdoa dengan penuh harap kepada Allah, air mata jatuh di atas pasir Badar yang dingin. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyebut namamu di muka bumi ini. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku." Sementara itu, di kubu Quraisy, terjadi perdebatan sengit. Di tengah pasukan Quraisy, beberapa pemuka suku mulai ragu dengan keputusan untuk tetap maju berperang. Beberapa orang dari mereka, termasuk Hakim bin Hizam dan Mut'im bin Adi, mengusulkan agar mereka kembali ke Mekah. "Kita datang ke sini hanya untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, tapi kafilah itu sudah selamat. Untuk apa kita tetap bertempur?" ujar salah seorang dari mereka. Namun di sisi lain, Abu Jahal justru semakin berambisi. Dengan wajah angkuh, ia berkata lantang di hadapan pasukan Quraisy, "Demi berhala-berhala kita tidak akan pulang tanpa kemenangan. Kita harus memberi pelajaran kepada Muhammad dan para pengikutnya." Seruan Abu Jahal membakar semangat sebagian besar pasukan Quraisy, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan peperangan. Pagi itu matahari mulai terbit dari ufuk timur. Tanah Badar yang luas kini menjadi saksi pertempuran besar yang akan terjadi. Dua pasukan yang berbeda jauh dalam jumlah kini saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Quraisy berdiri tegak dengan perlengkapan perang yang lengkap. Dengan jumlah 1.000 orang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan persenjataan. Di sisi lain, pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 314 orang berdiri dengan penuh keyakinan. Persenjataan mereka sangat terbatas, namun iman mereka tak tergoyahkan. Rasulullah menata barisan dengan rapi, lalu berpesan kepada para sahabatnya, "Jangan memulai peperangan sebelum aku memberikan komando." Hamzah, Ali, dan para sahabat lainnya mengangguk dengan penuh keteguhan. Mereka memahami bahwa peperangan ini bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum pertempuran besar dimulai, dari kubu Quraisy keluarlah 3 orang pejuang tangguh. Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka berdiri dengan angkuh di tengah medan pertempuran, lalu berteriak menantang kaum muslimin. "Siapa yang berani maju melawan kami?" Mendengar tantangan itu, 3 orang dari kaum Ansyar segera maju ke medan laga.